Ya'lamu itu mengetahui bima dengan apa-apa ghafara yang telah Allah yang telah mengampuni li kepadaku siapa Rabbi Tuhanku wa ja'alani dan telah menjadikan aku dan telah Allah jadikan aku minal mukramina dari sebagian orang-orang yang dimuliakan. Ya, pakainya lain tak mudah-mudahan seandainya kaumku itu tahu bahwa Allah itu telah mengampuni dosa-dosaku sebelum saya itu masuk Islam dan menjadikan aku orang yang dimuliakan. Pakainya laita itu pengharapan yang sesuatu gak mungkin terjadi. Ya, laitanya laita ditamani, laita sababa ya'udu yauman. Andai kata satu waktu saya itu kembali muda, andainya itu kira-kira bisa terjadi kan? Nah, terjadi. Itu namanya laitanya ditamani. Ya qawla ya laita qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mu'minin. Andai kata kaumku itu tahu apa yang terjadi pada diriku, Allah telah mengampuni aku dan menjadikan aku itu orang-orang yang dimuliakan. Ya berarti mereka ada gak tahu. Tamanna artinya mengharapkan. Habibul Habib bi ay'alama, yaitu dengan mengetahui kaumnya bi ayyi sabab dengan sebab apa ghafara mengampuni Allah Ta'ala yang maha mulia lahu kepada si Habib wa akramahu dan memuliakan Allah kepadanya dia ghafar. Yang itu berarti domirhu kembali kepada Habib semua. Domirnya domirhu ya. Itu kembalinya kepada Habib. Dia ghafar supaya menginginkan ya, menyenangkan kaum kepada kaum ya, di dinil Islami akan masuk ke dalam agama Islam. Jadi ya laita qaumi ya'lamun, laitanya gak akan terjadi, jawabannya gak akan terjadi karena kita mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Seperti contoh dalam bahasa Arab, laita sababa ya'udu yawman. Andai kata saya kembali muda, andai kata dulu saya balik lagi umur 17 tahun, saya baru mau belajar suku-suku. Ya sekarang udah tua, baru mau belajar. Dan kembali muda itu enggak mungkin. Itu namanya laitanya laita ditamani. Falamma qutila, maka ketika dibunuh, ketika dibunuh Habibul Habib. Ini masih tentang rajulun yas'a. Rajul itu di tafsir sini namanya Habib. Ya. Buka Yasin. Di ayat Idja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qawmi ittabi'ul mursalin. Idja'a aqsal madinati rajul itu di dalam tafsir ini adalah namanya Habib. Ya. Habibullah Ta'ala wa qadiba maka muka Allah siapa Allah Ta'ala yang mulia alaihim kepada kaum Taqiyah itu yang telah membunuh Habib wa ajjala dan Allah mempercepat menyegerakan ajil ajjala yu'ajjilu ta'jilan. Ta'jil itu artinya mempercepat bukannya kolot ya. Ta'jil itu dari bahasa Arab yang mengikuti wajah fa'ala yufa'ilu tarmilan
ajala yu'ajjilu takjilan, yang bermakna mempercepat, menyegerakan berbuka. Sekarang jadi bahasa Indonesia, takjil itu makanan gorengan, kolak, es, itu namanya takjil, berbuka. Takjil itu dari bahasa Arab yang bermakna mempercepat. Karena sunahnya ketika sudah beduk, sudah ada maghrib, maka sunahnya mempercepat berbuka, bukan mempercepat makan gorengan, makan takjil. Ayo bikin takjil dulu. Takjil itu adalah mempercepat. Wa ajjala, dan mempercepat atau memegerakan. Allahu kepada kaum, dipercepat apa? An-nikmata, akan siksanya. Allah cepat. Wa amara, dan memerintah Allah Ta'ala yang maha mulia, Jibril, siapa yang diperintah malaikat Jibril untuk alaihi salatu wassalam, ayyuhlikahum, supaya oleh menghancurkan sapa Jibril ikau. Ya, ini nggak ngerti pakai bahasa Jawa kan? Yaitu Jibril diperintahkan untuk menghancurkan kaum itu. Faja'a, mongko sapa Jibril, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, maka malaikat Jibril mendatangkan bi'amrillahi, dengan perintah Allah, ila babillahi, malaikat Jibril datang kepada kaum Taqiyah tersebut ke gerbang kota Madinah, di babil Madinah, di pintu Madinah. Wa akhadaha, dan mengambil siapa Jibril masrahihi, akan daun pintunya. Jadi gerbangnya itu kan ada pintu besar. Nah, diambil sama malaikat Jibril. Wa harraka, dan menggerakkan siapa Jibril al-Madinah, dan kota Taqiyah itu. Wasohan, dan membentak, menjerit, ya. Jibril sayhatan, dengan bentakan, dengan jeritan azimatan yang luar biasa, yang agung. Famatu, maka pada mati siapa kaum Taqiyah jami'an, semuanya. Ini jadi akhirnya malaikat Jibril disuruh oleh Allah mempercepat mensiksa. Akhirnya malaikat Jibril dengan perintah Allah datang ke gerbang kota Madinah, dia ambil pintunya, kemudian dia gerakkan Jibril. Ya. Famatu, akhirnya kaum itu mati semua. Itu atas murkanya Allah telah membunuh seorang laki-laki yang bernama Habib tadi, karena dia beriman kepada utusan itu. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samaa'i wa ma kunna munzilin. Lunanya ditahan karena luna wa juluna kunna wa ma anzalna, dan tidaklah anzalna kami turunkan ala qaumihi, atas suatu kaum, min ba'dihi, setelah kaum itu, min jundin, dari tentara. Tentaranya itu jundullah, itu adalah tentaranya Allah, adalah malaikat. Minas samai, dari langit. Wa ma kunna, dan tidak jadi kami itu munzilin, menurunkan semuanya. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. Terjemahnya di sini, dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia tinggal satu pasukan, satu tentara dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya. Pada kata lain, tidak jadi. Jadi
si Habib, Allah tidak menurunkan lagi tentara malaikat. Wa anzalna, yaitu kami tidak menurunkan ala qaumi Habibin, atas kaumnya Habib ba'da mautihi, setelah kematian Habib, yang arsan apa yang tidak diturunkan dan tentara minas sama'i dari langit, liyuhliku supaya menghancurkan jumlah tentara itu kepada kaumnya Habib. Makunna, maka tidaklah jadi naf'alu melakukan hal amri kepada perintah ini bi'ilahihim, atas penghancuran mereka, karena maka jadilah itu aisaru, lebih mudah, indana bagi kami, mimma dari apa-apa yazununa yang mereka sangka-sangka. Thumma bayyana, kemudian lalu Allah Ta'ala menjelaskan, Allah Ta'ala sababa ilahihim, sebab kehancuran kaum Habib tadi. Faqala, maka berfirman Allah Ta'ala yang maha mulia, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Dan in kanat tidak ada tidak ada, jadi judul tentara atau malaikat Allah, illa syahatan, kecuali teriakan, wahidatan yang satu, ya. Wahidatan yang satu. Wahidatan yang satu. Fa'idahum, maka apabila terjadi teriakan itu, ya, kepada mereka, ya, kaum Habib, kaum Taqiyah itu khamiduna, mereka binasa. Khamiduna runtuh atau binasa. Di sini tidaklah sisakan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka mereka semuanya mati, ya binasa. Ya, tidaklah tentara Allah kecuali cuma hanya satu teriakan aja, mereka sudah binasa. Satu teriakan, gimana beberapa teriakan saja? Satu teriakan malaikat saja sudah membinasakan seluruh kaum Taqiyah, yakni syuhada, yaitu yang dimaksud adalah illa syuhada wahidatan fa idahum khamidun, yaitu yakni syuhada telah membentak, telah bertiak sahabat Jibril alaihissalam bi amrina dengan urusan kami, ya, dengan perintah kami, syuhada, yaitu sekali teriakan. Famatu, maka mereka kaum itu mati, jami'an semua, alihi, ini semua adalah ini teriakan ini, syai'ah ini, ukubatuhum. Jadi syai'ah itu teriakan, ukubatuhum itu sebagai siksa kaum tersebut di dunia, di dalam dunia. Di dunia sudah Allah berikan siksa dengan berteriaknya malaikat Jibril, semua kaum Taqiyah itu mati. Ya hasratan ala ibad, ya hasratan, seperti aduh gitu ya. Ya hasratan, alangkah besarnya penyesalan, aduh besar banget gua gitu ya. Ala ibadi, atas, ya, ala ibadi, atas hamba-hamba atau bagi hamba-hamba. Qala Ikrimah, telah berkata Syekh Ikrimah, ya hasratuhum, wahai yang penuh penyesalan kaum Taqiyah, ala anfusihim, atas diri mereka sendiri, mereka kaum Taqiyah. Al hasratu, bermula hasrah itu apa sih yang dimaksud? Ya hasratan ala ibad, hasrah itu artinya bermula penyesalan. Hasrah itu adalah syiddatun, nama
syiddatun nadamati, yaitu sangatnya getut. Kalau bahasa Jawa itu getut. Getut itu sangat menyesal. Fihi, ya. Pada ayat itu, ya hasrota itu adalah ungkapan dari penyesalan yang sangat luar biasa. Fihi qaulani, dalam ayat tersebut ada dua pendapat, ada dua qaul. Ahaduhuma, adapun salah satu dari dua qaul itu, yaqulu, telah berfirman Allah Ta'ala yang Maha Mulia, ya hasratan, wahai yang penuh penyesalan, wahai yang penuh kesedihan, wadana mata, dan penuh penyesalan, ikainatan, itu jadilah ia, alal ibadi, atas hamba-hamba, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hina lam yu'minu, sewaktu tidak beriman kaum. Ini dalam semua orang imani suatu kaum birrasuli, dengan para utusan. Ini penyesalan itu mulai ketika dia tidak mengimani pada para utusan tersebut. Ini kaul yang pertama. Wazani, adapun kaul kedua, annahu qaulun, sesungguhnya kaul perkataan ya hasratan itu adalah qaulul halikina, adalah ucapan orang yang menghancurkan semua. Jadi hasratan itu adalah ungkapan dari penghancuran mereka semua itu. Wa qala aku, dan telah berkata Abul Aliyah, lama ayana, lama sumongso, ketinggal, tatkala terlihat siapa ahlul Madinah, di ahli Madinah, apa yang terlihat, apa yang nampak, al-azab, siksaan, qalu, maka mereka berkata, ya hasratan, ya mereka itu adalah ahli Madinah atau ahli kota Ethiopia. Ya hasratan, alangkah besar penyesalan ini, sungguh luar biasa nyeselnya, ala ibadi, atas hamba-hamba, yakni yaitu terhadap ar-rasulah, rasul, as-salasata, yang tiga. Kalau ngajinya dari awal ngikutin, ini bermula dari cerita ketika utusan Ethiopia yang dua orang diutus, kemudian didustakan, fa'azzazna bizalisin, kemudian dikuatkan dengan yang ketiga, di 30 masih didustakan. Ini ya hasratan ala ibad, ya penyesalan yang sangat luar biasa pada hamba-hambanya. Artinya apa? Ini konteks yang cerita terdahulu ini juga bisa dipahami dengan konteks yang sekarang. Artinya ketika orang itu tidak beriman kepada Allah, tidak iman kepada Allah dan Rasulnya, tidak memeluk agama Islam, itu penyesalan itu mulai dari ketika dia tidak beriman hingga nanti masuk ke dalam kubur dan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu prosesnya dari situ. Nah, kalau yang di sini adalah ketika mereka mendustakan para rasul yang tiga, haitsu lam yu'min, yaitu ketika mereka tidak beriman bihi, dengan rasul, fatamannau iman, fatamannau, maka mengharap kaum al-imana, iman, hina lam yanfa'uhum, ketika tidak bermanfaat iman mereka, wa ila, dan dikatakan al-arabu, dikatakan orang-orang Arab, takulu, mereka berkata ya hasratan, ya lafaz ya hasratan, ya ajaban, ala tariqil mubalaghah, yaitu juga dikatakan boleh. Ya hasratan itu ungkapan juga semacam muncul, ungkapan yang aneh, ya kok bisa gak mau beriman begitu. Jadi penyesalan ala tariqil mubalaghah, atas jalan mubalaghah. Jadi
indahum, yaitu menurut orang Arab. Bimakna tadi adalah dengan makna mengingatkan. Kemudian bayana, menjelaskan Allah Ta'ala yang mulia sabab hasrati wan nadamati. Allah menjelaskan sebab kenapa itu mereka sedih, mereka nyesal, ya. Faqala, maka berfirman Allah Ta'ala, ma ya'tihim bir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ma ya'tihim, ya, tidak datang, bermakna nafi, tidak datang kepada kaum bir rasulin, dari seorang utusan rasul, illa kanu, apa yang tidak terjadi, tidak datang, illa kanu, kecuali jadilah kaum itu bihi, dengan rasul, yastahziyun, itu mentertawakan, memperolok. Istahza itu, kata itu ketawa-ketawa, sama dengan memperolok. Memperolok-olok, ya ngapain percaya sama rasul, dia cuma pendusta, dia itu manusia biasa seperti kita, bukan para utusan. Padahal buktinya sudah jelas, rasul itu membawa ayat. Ya, ini jadi ma ya'tihim rasul illa kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah datang kepada satu kaum itu seorang rasul kecuali itu mereka dustakan, mereka perolok, mereka ketawain, ya. Mereka berolok-olok. Aina amanu, yaitu tidak beriman satu kaum bihi, dengan rasul, berkamu, tetapi mereka adalah itu minal mustahziina, sebagian daripada memperolok-olok. Bukan malah beriman, tapi memperolok-olok. Alaihi, atas rasul, wa yadamuna, dan menyesal kaum yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Walakin la yanfa'uhum nadamu, walakin tetapi la yanfa'uhum, dan tidak bermanfaat kepada kaum nadamu, apa penyesalan. Nah, nanti pada hari kiamat baru mereka menyesal. La yanfa'uhum, penyesalannya tidak akan bermanfaat. Dari kemarin ngapain aja, rasul sudah datang, sudah menyampaikan untuk beriman, tapi nggak mau beriman. Pada hari kiamat baru menyesal. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Itu 10. Maya alam yarauka, alam istifham, apakah lam tidak yarau, mengetahui siapa kaumku kepada kamu? Apakah tidak mengetahui kaum itu pada kamu, ya? Ahlakna, kami telah menghancurkan. Kami itu bermakna bukan kamu. Alam yarauka, apakah kamu tidak mengetahui kam berapa banyak kam, ya. Alam yarauka, alam yarauka, alam apakah tidak yarau, mengetahui kam, kaum tersebut, kam berapa banyak. Ahlakna, yang kami telah hancurkan, qablahum, dari sebelum mereka, minal quruni, dari beberapa kurun, dari beberapa waktu. Memang kamu gak melihat kaum-kaum sebelumnya telah Allah hancurkan, ya. Berapa banyak kaum-kaum sebelum kamu dihancurkan karena tidak beriman. Yakni maksudnya alam baru, apakah tidak mengetahui ahli Mekah, ini sebagai tamsil, sebagai perumpamaan, contoh yang Allah sampaikan dalam surat Yasin ini kepada kaum ahli Mekah juga. Artinya cerita Intogiyah itu apakah mau terulang lagi dengan di zaman Nabi. Alam baru, apakah tidak mengetahui ahli Makkah, wal quruna
Sebutlah kaum bidzalika dengan waktu itu yaqtaranihim karena bersamaannya kaum fil wujudi keadaan, yaitu dalam wujudnya, dalam adanya. Makanya kenapa sih dinamai kurun? Kurun itu kan bermakna iktiran, bersamaan. Anahum sesungguhnya umat, sesungguhnya kaum aitil kalkuluni pada masa itu ilahi kepada kaum tersebut la yarji'una, tidak dikembalikan ila dunya kepada dunia. Afala ya'tabiruna, apakah tidak mengambil iktibar, tidak mengambil pelajaran kaum tadi minhu dari layar jamu. Kalau sudah satu masa itu terjadi, masa itu gak akan kembali lagi. Jadi makanya bisa dibuat pelajaran pada kaum-kaum terdahulu. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Sadaqallahul azim. Lanjut besok. Gak apa-apa dibuka surat Yasinnya. Kalau memangnya kayak Anda punya, itu lebih enak. Jadi per kalimat, per kata itu bisa didengarkan sedikit-sedikit supaya bisa masuk. Karena ini kan karena kilatan, jadi harusnya cepat. Sebenarnya sekedar dibaca aja, nggak perlu dijelaskan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kapan bang? Tanggal berapa? Hah? Dua puluh berapa? 30.